Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harus kumpulkan 73.000 KTP syarat maju pilkada lewat jalur non-partai di Grobogan, dinilai memberatkan. 2 pengamen tewas usai berduel di Klaten. Seekor sapi tercebur sumur sedalam 7 meter di Klaten. Sesosok jasad perempuan ditemukan dalam kamar indekos di Batang yang disewa seorang pria. Polisi menduga pelaku adalah teman kencan korban. Seorang perempuan ditemukan tewas di sebuah kamar indekos di Kelurahan Karangasem Batang Selasa malam. Korban adalah Munanti, 37 tahun, warga Desa Tegalsari, Kendeman, Batang. Pengelola indekos mengatakan kamar indekos awalnya disewa oleh seorang laki-laki berinisial S. Sempat terdengar jeritan perempuan pada Selasa pagi dari kamar indekos itu. Pengelola curiga, tetapi baru membuka paksa kamar indekosnya pada Selasa malam dan menemukan korban telah meninggal dunia. Kamar 02. Pas waktu saya dorong, saya buka, ketemu sama wanitanya sendirian di kamar. Nah itu kamar yang nyewa siapa, Mas? Itu yang nyewa laki-lakinya. Laki-lakinya semalam sendirian awalnya? Sendirian, jam 9 malam sampai 9 pagi. Terus jenengan tahu ada wanita itu? Saya kalau datangnya nggak lihat, tapi kalau taunya tahu, soalnya dia bilang, aku bakal cewek ngomong-ngomong. Okay. Terus ditemukan dalam kondisi meninggal? Kondisi meninggal. Okay. Olah tempat kejadian perkara digelar. Polisi menemukan sejumlah luka di bagian pelipis kiri korban dan wajah korban dalam kondisi tertutup bantal. Jadi sementara kami temukan memang keadaan korban mengalami luka di lebam di bagian mata. Untuk dugaan sendiri meninggalkan apa? Sementara kami masih dalami untuk penyelidikan dan kami sudah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Keluarga yang tiba di kamar jenazah syok melihat kondisi korban. Keluarga meminta agar pelaku pembunuhan Munanti segera ditangkap. Harapan dari keluarga sendiri ya untuk pelaku dikasih hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Gitu. Kuat dugaan, korban meninggal dunia karena dibunuh oleh S yang diduga teman kencannya. Saat ini, polisi tengah memburu pria penyewa kamar indekos itu. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Dua pria tewas usai berduel di Klaten. Pemicu duel antara kedua pengamen itu masih didalami polisi. Dua orang pengamen saling berduel hingga tewas di Desa Kebon Dalem, Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten. Peristiwa pada Selasa malam itu terjadi di dekat indekos tempat keduanya tinggal. Satu orang meninggal di lokasi kejadian, sementara satu orang lainnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta, tetapi nyawanya tidak tertolong. Jasad keduanya dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Meski sudah mengolah tempat kejadian perkara, polisi belum mengantongi identitas kedua korban karena tak ada kartu tanda pengenal yang melekat. Kasat Reskrim Polres Klaten mengatakan keduanya tewas dengan luka pada bagian perut diduga karena senjata tajam. Untuk korban luka di bagian apa? Luka di bagian perut. Dua-duanya? Dua-duanya. Kita masih melaksanakan otopsi dan masih menunggu hasil otopsi. Polisi masih mendalami kasus pertikaian yang memicu perkelahian sehingga berujung pada kematian. Selain itu, pihaknya curiga ada pelaku lain yang terlibat dalam duel maut kedua pengamen ini. Kepala Desa Kebon Dalem Kidul mengatakan keduanya baru 3 bulan tinggal bersama di indekos tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kasus pembunuhan pengusaha kerajinan tembaga dan Kuningan di Boyolali akhirnya tertangkap. Pelaku ternyata teman kencan sesama jenis korban. Kasus pembunuhan pengusaha tembaga dan Kuningan di Boyolali akhirnya terungkap.
Pelaku berinisial I, warga Sragen, ditangkap di Terminal Tirtonadi, Solo pada Sabtu lalu. Pria 27 tahun itu mengenal korban dari aplikasi micet. Ia mengaku sebagai teman kencan sesama jenis korban yang berkenalan sejak Januari 2024. Polisi menyatakan pelaku dan korban sudah berhubungan 3 kali dengan imbalan Rp200.000. Pada hari kejadian, keduanya cekcok karena pelaku meminta tambahan tarif hingga Rp500.000, tetapi ditolak. Hal itu yang memicu pelaku membunuh korban. Tersangka memukul kepala dengan palu dan menyabet leher korban dengan sabit. Setelah membunuh, tersangka membawa kabur harta korban mulai dari sepeda motor, jam tangan, uang tunai, dan sejumlah barang lainnya. Milik korban dengan menggunakan perencanaan pembunuhan. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Jadi hubungan asmara laki-laki sesama jenis. Polisi menyita sejumlah barang bukti palu, sabit, motor, uang, baju, dan barang yang dicuri. Ia disangkakan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana hingga pencurian dengan pemberatan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Memodifikasi kendaraan dengan tangki ukuran 1.000 liter. Seorang pria asal Kabupaten Semarang ditangkap di Salatiga. Tersangka menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis biosolar. Warno alias Bolang ditangkap saat tertidur dalam kendaraannya di pinggir jalan Diponegoro, Salatiga. Ia adalah pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar. Warno, asal Bandungan, Kabupaten Semarang ini ditangkap pada hari Minggu setelah warga curiga melihat sebuah mobil terparkir dengan kondisi pintu terbuka dan terlihat tangki berukuran besar di dalamnya. Setelah ditangkap, terungkap tangki berkapasitas 1.000 liter itu adalah hasil modifikasi untuk menampung BBM bersubsidi jenis biosolar. Selain itu, polisi juga menemukan mesin pompa listrik dan 19 plat nomor kendaraan yang berbeda. Tersangka mengaku membeli BBM bersubsidi dengan kode dari aplikasi My Pertamina sesuai dengan plat nomor kendaraan yang terpasang. Selain itu, di mobil terdapat saklar untuk mengalirkan BBM subsidi masuk ke tangki yang dimodifikasi. Saat mengisi BBM biosolar tersebut, pelaku memencet saklar otomatis yang tertuju dengan biosolar itu ke dalam tangki solarnya dan langsung masuk ke dalam kempu. Jadi saat ini sudah dilakukan proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Salatiga dan pelaku akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 yaitu tentang migas. Kini tersangka dijerat pasal penyalahgunaan minyak dan gas atau migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda paling banyak Rp60 miliar. Yulianto melaporkan dari Salatiga.